Tren realisasi investasi di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun di sisi lain, rasio perpajakan ataupun tax ratio justru menurun. Geliat investasi yang belum sepenuhnya berdampak pada penerimaan pajak negara menunjukkan insentif fiskal masih banyak digelontorkan untuk menarik investor. Dan untuk mengelaborasinya, sudah bersama kami melalui sambungan virtual pengamat ekonomi Yanuar Rizky. Selamat pagi Pak Yanuar, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik Mbak, kabar baik ya. Ya, Baik selamat pagi. Pak Yanuar, langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Ya, Penanaman hmm. modal asing ataupun PMA ke Indonesia yang terus meningkat ternyata ini sebenarnya tidak diikuti dengan meningkatnya tax ratio ataupun rasio pajak. Apakah ini tidak mencerminkan aktivitas ekonomi real? Oke, baik ya. Kalau untuk melihatnya, kita lihat dulu data jangka panjang ya. Kalau data jangka panjangnya, kalau kita tarik Purchasing Manufacturing Index ataupun indeks tumbuhnya industri manufaktur gitu ya. Kemudian kita bandingkan elastisitasnya dengan pertumbuhan investasi gitu ya. Itu sebetulnya dengan neraca pembayaran maksud saya. Jadi kita melihat neraca pembayaran terkait dengan investasi masuk, investasi keluar. Nah, kalau kita lihat elastisitasnya itu 0,56. Jadi boleh dibilang sebetulnya korelasi antara pembentukan modal tetap bersih di realisasi investasi di sektor manufaktur itu hanya setengahnya dalam memperbaiki sistem pembayaran kita ataupun neraca pembayaran kita. Nah, dari data situ kita lihat sekarang yang jangka pendek dulu. Nah, kalau kita lihat realisasi investasi yang dicatat oleh BKPM itu tumbuh 13,8% year on year ya di triwulan 3 2025 ini. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data BI dari neraca pembayaran, realisasi investasi itu turun negatif 8,07. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa dia tidak mendukung tax ratio? Jadi sebetulnya boleh dibilang investasi yang dicatatkan oleh BKPM dalam artian realisasi sebetulnya dari sudut pandang tunainya ataupun uang masuknya ke dalam sistem perekonomian kita juga boleh dibilang tidak cukup signifikan. Jadi lihat dari situ, dampaknya sebetulnya begini. Tadi kan pertanyaan dari CNN, dari Mbak kan gini, terkait ya, sekarang diberikan insentif fiskal terkait dengan tax holiday dan berbagai macam insentif pajak untuk investasi masuk. Harapan dari pemerintah kan sebetulnya memberikan insentif pajak agar investasi masuk, kemudian akan menciptakan yang namanya konsumsi dalam negeri, konsumsi rumah tangga. Terutama kan kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kita, market share terbesar dari konsumsi rumah tangga sekitar 54%, baru 30% dari investasi. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan data tadi dari realisasi investasi yang masuk ke dalam neraca pembayaran BI yang korelasinya berbeda dengan apa yang terjadi di BKPM, jadi sebetulnya investasi yang masuk ini baru dalam bentuk kebanyakan komitmen, terutama tahun-tahun terakhir ini. Jadi artinya belum ke dalam membangun industri itu sendiri. Nah, karena sistemnya seperti itu, maka sebetulnya penciptaan lapangan kerja yang diharapkan dari investasi yang masuk tidak tercapai. Sehingga artinya konsumsi rumah tangga pun mengalami tekanan. Nah, itu yang mengakibatkan tax ratio-nya rendah. Jadi katakan saja begini, Mbak. Kita memberikan insentif perpajakan untuk masuk investasi. Harapannya mereka akan menyerap lapangan kerja yang banyak. Lapangan kerja yang banyak itu, maka di sektor formal akan meningkatkan pajak penghasilan. Nah, kalau masyarakat kita bekerja dalam sistem ekonomi, mereka akan meningkatkan konsumsi. Maka pajak pertambahan nilai naik. Jadi sebetulnya insentif yang kita berikan tidak cukup efektif untuk memicu tumbuhnya lapangan kerja, memicu meningkatkan daya beli untuk konsumsi. Jadi itu penyebabnya. Jadi kalau kita lihat ya investasinya mungkin bisa jadi memang asal masuk investasi juga bisa dicatat gitu ya, tapi kualitas investasinya masih belum terlihat. Kan idealnya sebetulnya insentif itu diberikan kalau dia misalnya men-create lapangan kerja berapa banyak. Kalau dia kemudian mempunyai komitmen terhadap devisa hasil ekspor. Jadi artinya hasilnya itu kalaupun dia mereka akan melakukan ekspor,
masuk ke dalam sistem pembayaran kita. Jadi di situ yang mengakibatkan terjadinya crowding out terhadap tax ratio. Gitu, Mbak. Baik Pak Yanuar, tadi saya mencatat Anda menyebut terkait dengan tax holiday dan juga tax allowance ya, ini insentif dari pemerintah. Dan apakah praktik insentif semacam ini dapat menggerus basis pajak nasional dan sekaligus juga menurunkan efektivitas kebijakan fiskal? Dan seperti apa masukan dari Anda? Ya, kalau kita mengatakan untuk menarik investasi, tentu insentif adalah hal yang lumrah. Tapi kan sebetulnya insentif itu harus diberikan ada tujuannya. Jadi artinya investasi yang masuk itu harus investasi sesuai dengan misalnya kita melihat terjadi perlambatan dalam indeks PMI kita atau industri manufaktur kita. Kita melihat gitu perlambatannya itu karena apa? Oh ternyata sektor padat karya kita banyak PHK, banyak segala macam. Nah pemerintah katakan saja memberikan insentif pajak karena untuk memberikan kompensasi misalnya terhadap penyerapan lapangan kerja di mana misalnya biaya buruh kita overhead-nya misalnya kalah daya saingnya dengan Vietnam. Jadi anggap saja biaya buruh kita lebih tinggi dari Vietnam, maka pemerintah mengkompensasinya dengan memberikan tax allowance ataupun tax holiday. Tapi itu hanya bisa akan diberikan kalau si industri yang masuk dalam investasi itu memang menyerap lapangan kerja. Jadi selama ini sebetulnya kalau saya perhatikan kenapa menjadi tidak sinkron, karena investasi ditarik dengan memberikan insentif, tapi pemerintah sendiri tidak cukup cakap atau tidak cukup disiplin untuk memastikan bahwa insentif itu diberikan dengan tujuan kebijakan fiskal pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat karena daya belinya naik, sehingga PPh naik, PPN naik, tax ratio naik. Jadi artinya saya mengurangi potensi penerimaan pajak saya dari investasi. Ya katakanlah itu berdampak 10%. Tapi dengan saya memberikan insentif 10%, misalnya dia bisa men-create lapangan kerja yang bisa meningkatkan PPh misalnya sebesar 15%. Dari PPh menaik 15% itu, belanja konsumsi naik katakan 20%. Nah jadi kalau kita hitung biaya yang kita keluarkan 10, tapi kita dapat PPh kenaikan sekitar 10 tadi, kemudian PPN naik 20, maka selisihnya kan akan positif. Nah jadi sebetulnya yang terjadi sekarang itu insentif sudah diberikan, tapi tujuan pemberian insentif tidak ada arus baliknya ke kita. Itu bisa dilihat dari neraca pembayaran Bank Indonesia gitu, karena neraca pembayaran Bank Indonesia menunjukkan bahwa investasi itu negatif ya terhadap dana masuknya. Jadi ada dua sebab sih menurut saya. Kalau kita bicara tahun ini, di mana Bank Indonesia mencatat di neraca pembayarannya, investasi itu realisasinya tumbuh negatif 8,07, sementara BKPM mencatat positif 13,8. Jadi menurut saya kalau dari sini kita bisa membaca bahwa investor yang mengatakan punya komitmen realisasi investasi dicatat oleh BKPM. Tapi itu baru sebatas komitmen. Jadi artinya uang masuknya belum terjadi. Itu kenapa Bank Indonesia mencatat negatif. Nah kalau kita lihat dalam prosesnya juga secara jangka panjang, kalaupun mereka masukin investasi, ternyata yang terjadi itu tidak memberikan juga kontribusi yang setara dengan neraca pembayaran, jadi hanya sekitar 56%. Jadi artinya pertumbuhan PMI indeks kita yang akibat investasi dari yang meningkatkan PMI kita itu dampaknya terhadap menguatkan sistem pembayaran kita 0,56 atau 56%. Nah artinya kan kalau 56% pajak yang kita berikan untuk masuk 100 tadi, sementara masuk ke sistem pembayaran hanya 56%, udah pasti pajaknya berkurang 44%. Itu jadi kalau kita lihat sih dari data makronya seperti itu. Jadi ini yang harus dilakukan antara insentif fiskal, kebijakan industri itu harus sinkron gitu. Jadi selama ini itu yang terjadi adalah insentif fiskal diberikan oleh Departemen Keuangan, oleh Menteri Keuangan. Tapi kebijakan industrinya tidak cukup merespon gitu. Jadi sebetulnya ke sektor apa. Kemudian BKPM sendiri cukup puas kelihatannya ketika orang komitmen gitu. Ini yang harus diperbaiki. Jadi artinya memang ini menunjukkan bahwa kebijakan perekonomian, kebijakan fiskal itu adalah orkestrasi ekonomi ya. Jadi artinya tidak bisa kita hanya mengandalkan misalnya ke Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangan kan areanya hanya insentif dan disinsentif fiskal ya. Tapi kan kita harus melihat juga bahwa kebijakan industrinya, jadi kebijakan industri itu ya terkait dengan doing bisnisnya dan sebagainya. Misalnya saya ambil contoh gini ya Mbak ya, kita mengatakan misalnya membutuhkan investasi asing gitu. Tapi misalnya saja saya ambil contoh, ini kalau kita dari kacamata investor asing yang sudah investasi. Misalnya ambil contoh saja
di SPBU. Di masa lalu SPBU kita liberalisasi, tidak hanya Pertamina misalnya, ada yang lain. Tapi sekarang yang terjadi itu adalah seolah-olah SPBU itu ingin kembali lagi monopoli dengan mengatakan bahwa SPBU non Pertamina mengambil minyaknya ke Pertamina. Ini kan kalau dilihat dari investor baru yang akan investasi ke Indonesia, dia melihatnya, waduh, kalau misalnya kemudian saya masuk, kebijakannya berganti, saya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah ini juga disinsentif gitu. Nah hal kayak gini tidak terkait insentif fiskal. Hal kayak gini itu adanya di kebijakan-kebijakan industrinya, di kebijakan doing bisnisnya, di kebijakan tentang investasinya. Jadi memang menurut saya yang tidak ada di kita ini pembenahan kelembagaan termasuk juga orkestrasi antar institusi pemerintah sendiri. Gitu. Baik, jadi kalau misalnya kita lihat begitu ya, tax allowance ataupun tax holiday ini, insentif ini sudah diberikan, tapi arus baliknya ini masih belum ada, bottleneck-nya sepertinya di situ ya Pak Yanuar. Bagaimana solusinya? Solusinya menurut saya pertama, menurut saya gini ya, kalau kita sekarang membandingkan dengan Vietnam ya, Vietnam itu kan sebetulnya dia memperbaiki dulu sektor pertaniannya. Jadi sektor pertanian itu sekarang kita lihat Mbak ya, kita lihat data BPS saja. Data BPS itu kan sebetulnya proporsi pekerja sektor informal semakin banyak, proporsi sektor formalnya semakin dikit. Artinya di sektor formal terjadi PHK. Ya, dan begitu dia di sektor formal PHK, dia masuk ke sektor informal. Nah, data terakhir ini menunjukkan yang paling menyerap lapangan kerja ketika sektor formal bergerak ke sektor informal itu sektor pertanian, terutama adalah yang bekerja dengan keluarga. Nah, artinya kalau sekarang kita ingin membenahi yang namanya iklim bisnis di sektor manufaktur, kalau kita belajar dari Vietnam, nggak bisa enggak kita perbaiki dulu sektor pertanian kita yang sekarang menyerap lapangan pekerjaan terbesar ketika sektor formalnya terganggu. Nah, salah satunya gimana? Di mana orang-orang misalnya yang lahannya cuma sepetak, yang tadinya dikerjakan oleh orang tuanya, bapak dan ibunya, karena anaknya ke PHK jadi nambah 3, yang tadinya dikerjakan oleh 2 orang di sawah, jadi dikerjakan oleh 5 orang. Maka overhead-nya pun akan tinggi. Nah makanya kalau di Vietnam, bagaimana caranya? Caranya itu terjadi transformasi di sektor pertanian. Jadi artinya transformasi di sektor pertanian itu, tenaga kerja di sektor pertanian yang akibat karena pelemahan di sektor formal, mereka geser dulu pertama kali itu ke industri jasa pertanian. Jadi industri jasa pertanian itu misalnya ya sesuai dengan ide pemerintah lah kalau mau misalnya jadi popdes lah di segala macam. Nah mereka bergeser ke sana. Nah ketika dia bergeser ke sana, sektor pertanian yang sudah cukup kokoh. Nah artinya bahwa yang namanya sektor manufaktur akan bekerja setelah itu. Misalnya ambil contoh, yang paling banyak dikeluhkan banyak orang di samping ada biaya pungli dengan pemerintahan, juga ada biaya ormas. Kenapa biaya ormas itu terjadi? Karena menumpuknya orang-orang di sektor informal di daerah kita. Nah, kalau mereka misalnya digeser, bekerjanya itu juga memang bekerja yang tidak bekerja sama keluarga dan sebagainya, maka industri manufaktur pun akan mengalami sebuah sistem yang baik. Jadi, kalau Mbak tanya ke saya bagaimana membandingkan dengan Vietnam, benahi dulu di situ, nanti kemudian sektor manufaktur akan masuk. Nah, insentif fiskal yang akan diberikan oleh pemerintah selalu dikaitkan dengan pembentukan lapangan kerja yang juga tujuan kompetitif, tujuan ekspor kita. Kan kalau kita sekarang misalnya bicara dengan sumber daya alam dan sebagainya, investasi masuk nggak? Masuk. Tapi orang kemudian hanya mengurus alam kita, tidak mengkreat lapangan kerja. Kalau sekarang pemerintah mengatakan kita bukan hilirisasi, ya kerjain gitu. Sinkronisasinya harus dilakukan. Jadi orang yang masuk itu juga penuh kepastian. Dan harus ada kepastian seperti saya ambil contoh tadi gitu. Begitu orang masuk, orang itu diberikan kepastian bahwa iklim bisnis kita baik. Nah ini kan kalau kita lihat kan orang karena melihat iklim bisnisnya kurang baik, ya akhirnya kan ada isu yang seperti dikeluarkan oleh Presiden dalam Kepres waktu Maret 2025, dia menginginkan devisa hasil ekspor itu harus tetap di kita. Tapi kan sebetulnya kenapa pengusaha melakukan itu? Ya karena memang iklim bisnisnya kurang baik. Jadi solusinya menurut saya kerjakan yang bisa dikerjakan, jangan terlalu rumit dulu gitu. Jadi jangan ingin mengerjakan banyak hal di tengah kita punya persoalan-persoalan struktural. Misalnya pengen ada Popdes lah, pengen ada KMP. Menurut saya fokus saja benahi kelembagaan. Jadi dengan membenahi kelembagaan ekonomi, maka biaya ICOR kita ataupun biaya investasi yang bocor gitu ya, itu akan berkurang. ICOR kita kan masih 6,7. ICOR kita harus diturunkan. Kalau ICOR kita diturunkan itu caranya gimana? Kelembagaan harus dibenahi. Jadi
perang melawan korupsi itu harus nyata betul dilakukan dan investor juga membutuhkan memang sudah punya komitmen ke sana. Itu dikerjain dengan serius. Pembenahan kelembagaan, kemudian bagaimana orkestrasi ekonomi bisa dilakukan. Jadi basis-basis kebijakan transformasi pertanian oleh Menteri Pertanian, basis-basis industri oleh Menteri Perindustrian, ya, kemudian apa tujuan dagang kita oleh Menteri Perdagangan. Baru di atas itu adalah insentif fiskal yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan bagaimana dukungan moneter dari Bank Indonesia, termasuk juga sistem perbankannya dan juga hal-hal segala macam. Jadi menurut saya fokusnya di situ. Nah kemudian kan gini ya, bahwa untuk memancing investasi itu harus saja titik ungkit yang mancing. Disitulah peran Danantara dan BUMN. Jadi bagaimana dia misalnya dengan sinyal-sinyal orkestrasi pemerintah yang masuk duluan tuh Danantara. Begitu ada yang masuk duluan Danantara kan asing juga akan lihat sinyalnya jelas ke sana. Jadi hal-hal seperti itu ya, menurut saya jadi solusinya sebetulnya yang mudah-mudah aja gitu. Yang mudah-mudah itu artinya ya memperbaiki diri kita sendiri gitu. Pekerjaan-pekerjaan dinas terkait dengan birokrasi dan sebagainya.